Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak, salam dan bahagia. Saya Nur Aini, calon guru penggerak angkatan 10 dari DKI Jakarta. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua adalah guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi tersebut adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Adapun yang keempat yaitu pembuat keyakinan sekolah atau kelas. Di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Seorang guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah, guru melakukan 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara,
yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif, agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, yaitu dengan membuat prakasa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang sangat menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat sementara menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol. Yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, yang seharusnya saya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering terlambat mengumpulkan tugas menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulainya muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah posisi guru yang mana harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah, sehingga perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan bahwa setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses penciptaan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun.
Selanjutnya, rencana aksi nyata yang akan saya lakukan itu dilatar belakangi atas pemikiran bahwa pembelajaran di sekolah akan berjalan optimal jika didukung oleh budaya positif. Budaya positif memungkinkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, memastikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan untuk menciptakan budaya positif di sekolah, rasanya sangat penting dalam memperkenalkan kebutuhan dasar manusia dan penerapan disiplin positif 5 posisi kontrol dalam restitusi. Dikarenakan di SMP 45 Jakarta masih banyak guru yang belum memahami konsep ini, maka oleh karena itu rasanya perlu adanya sosialisasi tentang memperkenalkan kebutuhan dasar manusia dan penerapan disiplin positif 5 posisi kontrol dalam restitusi bagi guru di SMP 45 Jakarta. Dengan sosialisasi ini diharapkan para guru dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip budaya positif, menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan inspiratif bagi siswa. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah agar guru mendapatkan pemahaman tentang konsep kebutuhan dasar manusia dan penerapan disiplin positif 5 posisi kontrol dalam restitusi, sehingga dapat diterapkan di sekolah untuk mendukung terciptanya budaya positif. Adapun tolak ukurnya adalah guru memahami konsep kebutuhan dasar manusia dan penerapan disiplin positif 5 posisi kontrol dalam restitusi dan menggunakan konsep kebutuhan dasar manusia dan penerapan disiplin positif 5 posisi kontrol dalam restitusi saat menangani permasalahan siswa. Untuk lini masa tindakannya, yang pertama yaitu saya membuat perencanaan kegiatan, lalu membuat materi tentang kebutuhan dasar manusia dan penerapan disiplin positif 5 posisi kontrol dalam restitusi dalam bentuk slide PowerPoint. Kemudian berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan masukan mengenai materi yang sudah dibuat dan penentuan jadwal sosialisasi. Lalu bekerja sama dengan petugas sarana prasarana untuk mempersiapkan ruang presentasi, kemudian melaksanakan presentasi dan sosialisasi, dan yang terakhir melakukan refleksi kegiatan. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan berupa izin pelaksanaan kegiatan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat atau guru untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, serta dukungan dari sarana prasarana dan petugas yang mendukung pelaksanaan sosialisasi ini. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.